Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5907 sampai bab 5908, di channel Dongeng Donghua. Bab 5907. Hanya kamu yang tersisa. Selama seluruh proses, Dewa Surgawi menyaksikan tanpa daya saat hati Kaisar Dewa diambil. Saya sebenarnya pernah bekerja sama dengan orang seperti itu sebelumnya. Penyesalan, kekesalan, keputusasaan, segala macam emosi, perasaan campur aduk. Saya melihatnya. Tuhan Surgawi menatap pemandangan ini, sumber ruang di pupilnya bergerak, dan dia samar-samar memperhatikan jejak spasial dari gerakan Qin Chen. Kehidupan dan kematian leluhur klan bayangan tidak ada hubungannya dengan dia. Menurutnya, dia hanya ingin mengetahui rahasia kepindahan Qin Chen dan bagaimana dia bisa menghindarinya. Sebaliknya, nenek moyang Sadoklan adalah batu loncatan baginya untuk memata-matai langkah ini. Dengan satu gerakan, dia mengeluarkan hati Kaisar Dewa dari leluhur klan bayangan, dan Qin Chen langsung memasukkannya ke dunia batin. Dengan membalikkan tangan kanannya, 10 bilah pembunuh kekosongan sudah menghadap leluhur klan bayangan yang telah kehilangan hati Kaisar Dewa dibunuh dengan kejam dan pergi. Puff! Tubuh leluhur klan bayangan yang seperti bayangan dipotong oleh cahaya pedang besar, dan sebagian dari asal-usul bayangan itu langsung dimusnahkan. Yang membuat leluhur klan bayangan terlihat ngeri. Hanya dengan satu pukulan, 20% asal klonku hancur. Nenek moyang klan bayangan merasa ngeri. Pantas saja nenek moyang masyarakat naga hitam tidak mampu menahannya sebelumnya. Engah. Banyak lampu pedang mengandung sumber niat membunuh yang tak ada habisnya dan plasmid yang memotong ruang. Mereka memiliki cadangan energi yang mengerikan dan memiliki kemampuan pemulihan bawaan. Mereka sangat cepat dan membunuh secara terus-menerus. Tidak. Sinar pedang terus membelah klon leluhur klan bayangan. Dalam sekejap mata, tubuh leluhur klan bayangan benar-benar musnah. Ledakan. Kekuatan jiwa melonjak ke langit. Alih-alih melarikan diri, dia menatap Qin Chen dengan ngeri. Yang mulia, ampuni hidupku. Saya bersedia menyerah kepada Anda. Klan bayangan saya bersedia menyerah kepada Anda. Nenek moyang klan bayangan berteriak ngeri dalam keputusasaan. Dia tidak melarikan diri karena dia tahu bahwa tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Di hadapan orang yang begitu kuat di bidang luar angkasa, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan tidak punya pilihan selain melarikan diri. Mata Qin Chen acuh tak acuh, tapi hatinya sedikit bergerak. Kepulan-kepulan-kepulan. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melewati jiwa leluhur klan bayangan, langsung membelah jiwanya. Tidak, di bawah tatapan ngeri dan putus asa dari leluhur klan bayangan, seluruh jiwanya langsung tertusuk, dimusnahkan sepenuhnya, dan berubah menjadi bubuk dan menghilang. Dia tidak mau menyerah dan bahkan memohon belas kasihan, tetapi pihak lain tidak peduli. Ledakan. Langit dan bumi berguncang, dan nenek moyang klan bayangan dimusnahkan, yang sekali lagi secara langsung memicu fenomena abnormal besar di seluruh lapisan dunia maya, mencapai langsung ke langit. Di atas langit yang luas, sebuah jalan gelap muncul, remang-remang dan remang-remang, beresonansi dengan asal mula jalan nenek moyang klan bayangan di bawah. Reruntuhan para dewa. Pikiran spiritual dari banyak orang kuat terfokus pada tempat ini. Sebelum mereka dapat pulih dari penglihatan tentang kematian leluhur masyarakat naga hitam, mereka melihat pemandangan seperti itu lagi. Yang lain. Kaisar Dewa yang lain telah jatuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Asal-usul jalan bayangan, apakah nenek moyang klan bayangan yang telah jatuh? Pergilah dengan cepat.
Klan Bayangan, periksa keberuntungan klan Bayangan. Serangkaian desahan keluar. Pada saat ini, semua orang kuat di reruntuhan para dewa menyimak channel Dongeng Donghua dan tercengang. Dewa Kaisar. Kekuatan tempur tertinggi di laut semesta. Bukan berarti tidak ada kemungkinan kematian, tetapi secara umum, kematian seorang kaisar dewa sudah cukup untuk menyebabkan keributan besar di lautan kosmik. Apa yang terjadi? Dalam sekejap, seluruh lautan kosmik dikejutkan, dan perintah segera dikeluarkan. Jatuhnya dua kaisar dewa jelas merupakan peristiwa besar di lautan kosmik, dan kemungkinan besar akan menyebabkan badai besar. Jika tidak, wilayah luas yang telah dikelola klan Bayangan selama bertahun-tahun sudah cukup untuk menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya orang-orang kuat yang menginginkannya. Lapisan dunia maya. Setelah kematian leluhur klan Bayangan, klonnya yang tak terhitung jumlahnya tertegun dan mulai runtuh. Ambillah. Qin Chen mengangkat tangannya, dan wow, pecahan tubuh leluhur masyarakat naga hitam yang tak terhitung jumlahnya, serta banyak avatar leluhur klan Bayangan. Semuanya dibawa ke dunia batin oleh Qin Chen. Tubuh kaisar dewa yang kuat adalah mata uang keras di lautan kosmik, dan daging dan darah apapun cukup untuk ditukar dengan sumber daya dalam jumlah besar. Setelah mengumpulkan semuanya, Qin Chen menoleh untuk melihat penguasa surgawi dan penguasa alam Buddha Matahari Agung. Sekarang, hanya ada dua yang tersisa. Qin Chen memandang mereka berdua dengan acuh tak acuh, dan 11 lampu pedang terbang kembali dan dikumpulkan ke dalam tubuhnya. Penguasa alam Buddha Matahari Agung memiliki kejutan rahasia di matanya, dan kulit kepalanya terasa mati rasa. Kematian nenek moyang masyarakat naga hitam dan nenek moyang klan Bayangan memberinya kejutan yang kuat. Meski karena kekuatannya, dia tidak menganggap serius kedua orang ini. Tetapi penguasa alam Buddha Matahari Agung tahu betul bahwa dengan kekuatannya, akan sangat sulit untuk membunuh mereka berdua, dan itu tidak mungkin. Amitabha, pemimpin alam Buddha Matahari Agung buru-buru menangkupkan tangannya ke arah Qin Chen, saya tidak berniat menjadi musuh teman kecil saya. Sebelumnya, murid saya dari alam Buddha Matahari Agung mengatakan bahwa benda ini adalah miliknya pertama kali ditemukan, itu sebabnya saya bertindak seperti ini, minggir. Karena harta ini sudah menjadi milik temanku, aku dari alam Buddha Matahari Agung secara alami memahami prinsip siapa cepat dia dapat. Dan aku bersedia mengubah permusuhan menjadi persahabatan dengan teman kecilku, kata Guru Agung Sun Buddha Realem dengan tangan kurusnya terkatup rapat, ekspresi wajahnya penuh kasih dan hati-hati. Apakah dia yang pertama kali menemukan benda ini? Qin Chen mencibir dan melihat ke arah biksu suci agung di samping, kamu bertanya kepada murid-muridmu di alam Buddha Matahari Agung. Siapa yang menemukan benda ini pertama kali? Sebelum dia datang, saya sudah mempraktikkannya. Bagaimana dia bisa menemukan hal ini terlebih dahulu? Qin Chen mencibir. Apa, ada hal seperti itu? Wajah penguasa alam Buddha Matahari Agung tenggelam, dia menoleh ke arah biksu suci agung, dan berkata dengan suara dingin. Guru Agung, penguasa alam ini membutuhkan penjelasan darimu. Biksu suci agung gemetar di dalam hatinya. Kakinya lemah, melihat tatapan tajam dari penguasa alam Buddha Matahari Agung, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui apa yang dipikirkan penguasa alam. Itu adalah jelas setelah melihat teror pihak lain, dia tidak ingin lagi berkonflik dengan pihak lain karena harta karun luar angkasa. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, Tuan Dunia, bawahan saya serakah untuk sesaat, jadi dia mengatakan hal yang salah. Ketika muridnya datang ke sini, senior ini memang ada di sini. Saya harap Tuan Dunia Tuhan akan memaafkan saya. Biksu suci agung itu berlutut dengan keras dan berkata dengan ekspresi ngeri. Meskipun alam Buddha Matahari Agung adalah tanah alam Buddha, dia tahu betul bahwa konsekuensi dari menyinggung guru alam jelas bukan sesuatu yang dapat dia tanggung. Binatang jahat.
Sedikit keganasan melintas jauh di mata penguasa alam Buddha Matahari Agung, kamu menipu guru alam ini, membuatku hampir menyinggung teman kecil ini. Kamu pantas mati, biarkan bagaimana aku bisa memaafkanmu. Setelah kata-kata itu jatuh, penguasa alam Buddha Matahari Agung bahkan tidak menunggu biksu suci agung berbicara, dan tiba-tiba menamparkan telapak tangannya di atas kepalanya. Boom! Kekuatan cahaya Buddha yang menakutkan tiba-tiba mengalir ke kepala biksu suci agung itu. Mata biksu suci agung itu melebar karena putus asa di wajahnya. Kepalanya pecah berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk tak berujung menghilang menjadi abu. Amitabha, pemimpin alam Buddha Matahari Agung berbalik, menangkupkan tangannya ke arah Qin Chen, matanya yang galak langsung menjadi penuh kasih sayang, dan menghela nafas. Teman kecil, alam Buddha Matahari Agung milikku yang ceroboh dan bodoh, dan menyinggungnya. Teman, hari ini, pelakunya telah dibunuh. Saya harap Anda tidak keberatan dengan saya. Saya, alam Buddha Matahari Agung, penuh belas kasihan dan tidak akan pernah memaafkan siapapun yang melakukan kejahatan, mengambil langkah mundur dan menurunkan kelopak matanya. Haha. Qin Chen mencibir, tidak berkomitmen. Namun, pemimpin alam Buddha Matahari Besar belum pernah mengambil tindakan langsung terhadapnya sebelumnya, tetapi sekarang dia mengambil inisiatif untuk menyerah, dan Qin Chen mengabaikannya. Penguasa klan surgawi dan yang lainnya juga mencemooh penguasa alam Buddha Matahari Agung. Semua orang dapat mensubscribe channel Dongeng Donghua dan melihat kebajikan orang ini dengan sangat jelas. Sekarang Qin Chen yang kuat, jadi dia mengatakan ini menunjukkan kekuatannya yang menakutkan sebelumnya, saya khawatir saya sudah memulainya. Dewa melampaui surga, hanya kamu yang tersisa. Qin Chen memandang surga melampaui surga dengan acuh tak acuh. Teman kecil, Tuan Surgawi ini adalah nenek moyang surga surgawi. Dia menggunakan ruang untuk memasuki Tao. Metodenya aneh dan tidak dapat diprediksi, dan kekuatannya sangat kuat. Dia jelas tidak sebanding dengan nenek moyang masyarakat naga hitam dan klan bayangan. Kamu harus berhati-hati. Klan surgawi. Suara Tuhan mencapai telinga Qin Chen, lembut dan penuh perhatian. Kekuatan yang mulia memang di luar dugaan saya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa seseorang yang setengah langkah lebih dekat ke puncak Kaisar Ilahi akan memiliki pencapaian spasial yang begitu menakutkan. Hal ini membuat saya semakin tertarik dengan harta karun luar angkasa di kamu. Dewa Tianwei menyipitkan mata ke arah Qin Chen. Tidak ada kepanikan di matanya, tetapi hanya api. Apapun cara yang kamu miliki, gunakan saja. Coba aku lihat betapa percaya diri kamu di puncak Kaisar Dewa setengah langkah. Beraninya kamu menantangku. Aura ganas tiba-tiba muncul dari tubuh Tianwei Tiansu. Sebagai orang yang berkuasa, dia sendirian mengembangkan Tianwei Tian menjadi organisasi pembunuh teratas di seluruh alam semesta. Tidak ada Kaisar Dewa yang kuat yang mati karena pembunuhannya, jadi mereka tentu saja memiliki kepercayaan diri mereka sendiri. Yah, aku juga ingin tahu apa yang mampu dilakukan oleh penguasa surga yang perkasa. 5 lampu pedang hitam legam tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen. Begitu 5 lampu pedang hitam legam ini muncul, mereka segera berubah menjadi 5 benang hitam tak kasat mata, merobek kekosongan dalam sekejap dan muncul di hadapan Tuhan Surgawi. Kepulan-kepulan. Kelima cahaya pedang ini seperti bilah tajam yang aneh dan tak terduga, memotong tubuh Dewa Surgawi dalam sekejap. Hah! Saat berikutnya, murid Qin Chen sedikit menyusut. Setelah tubuh Dewa Surgawi dilewati oleh 5 lampu pedang, itu langsung menjadi buram, seolah-olah tidak ada di kekosongan ini hanya ada sedikit luka berdarah di tubuhnya, namun ia langsung pulih. Seni persembunyian luar angkasa. Qin Chen sedikit mengernyit. Alasan mengapa pedang pembunuh kekosongannya begitu kuat adalah karena kekuatan unik ruang yang terkandung di dalamnya sangat aneh. Nenek moyang klan bayangan,
tidak ada cara untuk menghindarinya. Namun, Dewa Surgawi tidak hanya lebih unggul dari leluhur masyarakat naga hitam dan klan bayangan, tetapi juga merupakan murid aturan ruang angkasa, di bawah campur tangan aturan ruang angkasa. Pedang pembunuh kekosongan Qin Chen tidak dapat digunakan melawan Tuhan Surgawi, menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Selama tidak menimbulkan luka yang fatal, budidaya Tianwei Tianzu dapat diperbaiki dengan cepat, dan tidak akan menimbulkan kerusakan yang cukup pada sumber aslinya. Bab 5908, tidak perlu. Kaisar Ilahi adalah orang kuat dengan kemampuan perbaikan yang sangat kuat. Jika Anda ingin membunuhnya, kerugian Anda pasti jauh lebih besar daripada kesembuhannya. Bisakah kamu membunuh lawan? Jika tidak, tidak peduli berapa kali kamu menyerang, lawan akan terbunuh. Dewa klan surgawi dan murid lainnya menyusut, dan mereka semua diam-diam terkejut. Penguasa surga ini layak menjadi penguasa surga, dan kekuatannya sungguh luar biasa. Pada level mereka, setiap orang memiliki metode yang berbeda-beda. Tanpa pertarungan hidup dan mati, sebenarnya sulit untuk benar-benar memahami kekuatan lawan. Pertarungan Qin Chen dengan Tianwei Tianzu saat ini juga merupakan cara bagi mereka untuk memata-matai kekuatan peluang penguasa Tianwei Tian. Kekuatan pedang luar angkasa ini memang luar biasa, tapi jika kamu ingin mengandalkannya untuk membunuh tuan ini, kamu masih jauh dari itu. Tuan ini tidak sebanding dengan dua sampah ini, nenek moyang klan bayangan dan nenek moyang dari masyarakat naga hitam. Perlahan-lahan muncul dari kehampaan yang tak terlihat, dia berkata sambil mencibir di bibirnya. Dia tidak pernah takut pada siapapun di luar angkasa. Qin Chen juga memperhatikan perbedaan kekuatannya. Lord Tianwei Tian memang merupakan eksistensi menakutkan yang mendirikan Tianwei Tian, organisasi pembunuh teratas di lautan alam semesta. Pedang pembunuh Wukong miliknya hanya dapat menyebabkan kerusakan yang sangat kecil. Tentu saja, ini juga karena dia adalah seorang kaisar dewa yang telah memasuki tahu aturan ruang angkasa dan dapat sangat mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh aturan ruang angkasa miliknya sendiri. Jika itu adalah kaisar dewa lain dengan level yang sama, mereka tidak akan pernah semudah itu sebagai dia. Langkah yang kamu gunakan untuk mencabut hati nenek moyang masyarakat naga hitam dan nenek moyang klan bayangan, Kaisar Dewa, sepertinya bagus. Aku sangat ingin mencobanya. Kenapa kamu tidak menggunakannya untuk biarkan aku mengalaminya? Tuhan Surgawi memandang Qin dengan tenang. Chen, berkata sambil tersenyum, matanya sedikit mengembun. Sial, bisakah kamu menanggung ini? Di dalam sangkar luar angkasa, Molly tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Qin Chen. Dalam hatiku, aku merasa sedih pada Iblis Qin. Iblis Qin, bunuh dia dan persetan dengannya. Teriak Molly. Dewa Surgawi meliriknya dan mendengus dingin. Kekuatan luar angkasa yang menakutkan menekan Molly, membuat seluruh tubuh Molly tenggelam. Sial, bagaimana udaranya? Molly tampak jelek, berharap dia bisa meledakkan dirinya di tempat. Aku bisa menahannya. Dengan Iblis Qin di sini, aku tidak perlu menyiksa diriku sendiri. Biarkan saja Iblis Qin melakukan hal ini. Aku hanya menonton Iblis Qin bertarung untukku. Apa kamu tidak merasa baik? Bukankah rasanya enak? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu berusaha begitu keras? Memikirkan hal ini, Molly menekan keinginannya untuk menghancurkan diri sendiri. Jika tidak, dia tidak akan mampu menanggungnya karena kepribadiannya sendiri. Oh, saya belum pernah mendengarnya. Masih ada orang yang memiliki permintaan seperti itu. Tidak masalah. Qin Chen juga tersenyum, kalau begitu, saya akan memuaskan Anda. Pandangan tiba-tiba di kedalaman matanya. Ada kilatan cahaya, dan tangan kanannya tiba-tiba terulur, dan dia dengan lembut menggenggam tempat Tuhan berada di langit. Bas. Dalam kehampaan, aura luar angkasa yang misterius dan aneh turun, dan kekuatan luar angkasa yang tak terlihat tiba-tiba mengisi kehampaan.
turun dari udara tipis seperti hantu. Dan jatuh ke atas penguasa surga dalam sekejap. Dalam sekejap, penguasa surgawi merasakan bahwa di mana hati kaisar ilahi berada di dalam tubuhnya, kekuatan yang menakutkan datang, mencengkeram hati kaisar ilahinya dan dengan kejam merampasnya. Nah, kamu di sini. Pupil Lord Tianwei menyusut, dan tubuhnya menjadi kabur dalam sekejap. Bas, sosoknya sepertinya telah melarikan diri ke dunia lain dalam sekejap, dan tiba-tiba menghilang ke dunia ini, seolah-olah telah menghilang ke dunia maya. Itu adalah teknik kekosongan penguasa surga. Murid pemimpin kerajaan Yong dan yang lainnya menyusut. Seni kekosongan adalah kekuatan magis khusus yang dikembangkan oleh Dewa Surgawi setelah dia mencapai tingkat tertinggi di luar angkasa, yang memungkinkan dia melarikan diri ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Saat Tuhan Surgawi melarikan diri ke dalam kehampaan, Qin Chen juga langsung merasakan bahwa penangkapannya atas Tuhan Surgawi telah kehilangan targetnya dan tiba-tiba menghilang. Engah! Masa asal luar angkasa yang tak terlihat muncul di tangan Qin Chen, memancarkan aura yang berdebar-debar. Ini adalah asal mula luar angkasa di hati Dewa Surgawi dan Kaisar Dewa, tetapi itu hanyalah salah satu asal mula luar angkasa tidak ditangkap oleh Qin Chen. Debunya langsung diambil. Diblokir. Meng Tianhui dan yang lainnya tampak ngeri dan melebarkan mata mereka. Sejauh ini, mereka adalah satu-satunya orang kuat yang menghalangi Qin Chen untuk merobek hatinya. Sial, gerakan Demon Qin tidak berhasil. Molly juga terlihat bingung, berapa banyak yang kamu keluarkan? Bukankah kamu membunuhnya? Menarik, metode pelarian kosong ini memang istimewa. Mirip dengan klon sumber bayangan leluhur klan bayangan, dapat membutakan kekuatan genggaman spasialku, mengalihkan target, dan melarikan diri secara langsung sebelum aku berhasil menangkap hati Kaisar Dewa lawan. Pikir Qin Chen sambil berpikir. Qin Chen juga memiliki beberapa wawasan tentang jalan ruang Tuhan di luar langit. Luar angkasa adalah tempat yang aneh dan tidak dapat diprediksi. Bahkan jika seseorang benar-benar mensubscribe channel Dongeng Donghua dan menguasai asal-usul luar angkasa, dia tidak dapat mengatakan bahwa dia telah menguasai semua aturan dan kekuatan magis luar angkasa. Tetap saja tingkat kultivasinya terlalu rendah. Jika dia berada di alam Kaisar Ilahi, bagaimana dia bisa melarikan diri? Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi dia sama sekali tidak tertekan. Seni menghilangkan hati tidaklah maha kuasa. Jika ada Kaisar Dewa yang kuat yang dapat menghilangkan hati dengan satu gerakan, bukankah dia tidak akan terkalahkan dengan gerakan ini? Terlebih lagi, Tuhan Surgawi masihlah orang kuat yang memasuki Tao melalui luar angkasa. Jika hatinya benar-benar direnggut langsung oleh saya, orang kuat seperti Dewa Klan Surgawi dan nenek moyang Komodo mungkin tidak bisa lepas dari genggamannya. Tapi untungnya, saya tidak mendapatkan apa-apa. Setidaknya saya juga mengambil sebagian dari asal-usul Tuhan di luar langit, jadi saya tidak mendapatkan apa-apa. Merasakan nafas asal mula ruang di tangannya, Qin Chen tersenyum tipis. Sementara Qin Chen berpikir, wajah Dewa Surgawi pucat, dan dia berkeringat dingin di belakang punggungnya. Aku melarikan diri ke dalam kehampaan, dan jejak asal-usulku hilang. Dia menutupi dadanya, wajahnya penuh ketakutan, dan perasaan bahwa jantungnya akan terkoyak masih membuatnya merasakan denyutan yang tak bisa dijelaskan. Tidak heran nenek moyang masyarakat naga hitam dan klan bayangan tidak bisa lepas dari genggaman putra ini sebelumnya. Jika dia lebih lambat, jantungnya mungkin akan terkoyak juga. Qin Chen, Tuhan Surgawi gemetar di dalam hatinya, tetapi dia berpura-pura tenang. Dia memandang Qin Chen dan berkata sambil mencibir, bakatmu memang luar biasa, tetapi kamu bahkan tidak dapat mengancamku. Jika Anda hanya 1,5 langkah menuju puncak Kaisar Ilahi. Sekarang semua kemampuan Anda telah habis, mari kita lihat apakah Anda masih melakukannya jika Anda memiliki kemampuan apapun,
Anda tidak boleh meminta bantuan dari penguasa klan surgawi, leluhur binatang Komodo, dan lainnya. Penguasa klan surgawi melirik ke arah penguasa klan surgawi dan yang lainnya, dan menghindari serangan ini tertarik pada Qin Chen. Ketakutan, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah campur tangan dewa klan surgawi dan lainnya. Biarkan dewa klan surgawi dan yang lainnya turun tangan. Qin Chen memandangnya dengan ringan, tidak perlu. Qin Chen, berpakaian hitam, berdiri di sana dengan tenang. Siapa bilang aku hanya punya 2 jurus sebelumnya? Boom! Di dalam tubuh Qin Chen, aura hitam yang menakutkan tiba-tiba menyebar, berubah menjadi sungai hitam tak berujung dan menyapu udara dalam sekejap. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.